I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts on the block. Hai teman-teman, selamat datang di video Nuriska Wira Alginurinda dengan NPM 2114070007. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metode pembelajaran anak usia dini. Untuk materi yang pertama yaitu pendidikan. Pendidikan adalah hak warga negara, tidak terkecuali pendidikan di usia dini. Di sini, pendidikan di usia dini merupakan suatu hak warga negara dalam mengembangkan potensinya sejak dini. Berdasarkan berbagai penelitian bahwa usia dini merupakan suatu fondasi terbaik dalam mengembangkan kehidupannya di masa depan. Selain itu, pendidikan di usia dini dapat mengoptimalkan kemampuan dasar anak dalam menerima proses pendidikan di usia-usia berikutnya. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan berupa pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Di sini, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pembelajaran kepada anak dengan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu seperti mendorong perkembangan anak, baik perkembangan intelektual, fisik, maupun emosionalnya. Kemudian yaitu macam-macam metode pembelajaran PAUD. Untuk metode yang pertama yaitu metode bermain. Di sini, anak pada usia dini belajar secara efektif itu melalui permainan. Metode ini melibatkan kegiatan bermain yang melibatkan suatu gerakan, eksplorasi, dan keterlibatan secara langsung anak dalam pembelajaran. Permainan tersebut dapat dirancang untuk mengembangkan keterampilan baik sosial, motorik, kognitif, dan bahasa anak. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode bercerita atau dongeng. Di sini, anak usia dini sangatlah tertarik dengan cerita ataupun dongeng. Guru dapat menggunakan metode ini untuk memperkenalkan konsep, nilai-nilai, dan pengetahuan kepada anak. Yang ketiga yaitu metode menyanyi atau musik. Musik merupakan sarana pembelajaran yang efektif untuk anak usia dini. Anak dapat belajar melalui nyanyian, melodi, dan gerakan yang terkait dengan lagu. Metode ini dapat membantu memperkaya kosakata, memperkuat memori, mengembangkan keterampilan bahasa, dan meningkatkan kreativitas pada anak. Yang keempat yaitu metode karya wisata atau eksplorasi. Di sini, anak usia dini pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar tentang dunia di sekitar mereka. Metode ini memungkinkan anak untuk belajar melalui pengamatan secara langsung, eksperimen, dan aktivitas praktis lainnya. Misalnya, guru dapat membawa anak-anak keluar ruangan untuk mengamati alam atau melakukan kegiatan eksperimen sederhana di dalam kelas. Yang kelima yaitu metode pembelajaran berbasis proyek. Metode ini melibatkan suatu kegiatan yaitu memberikan proyek atau tugas yang relevan dengan minat dan kebutuhan sehari-hari anak. Anak dapat bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek tersebut
Melalui proyek ini, anak dapat mengembangkan keterampilan kreativitas, kerjasama, pemecahan masalah, dan penemuan. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai media pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Ada berbagai media pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Yang pertama yaitu buku cerita dan dongeng. Buku cerita dan dongeng dapat digunakan untuk memperkenalkan suatu konsep, nilai-nilai moral, dan untuk meningkatkan imajinasi anak. Guru dapat menggunakan buku cerita dengan ilustrasi yang menarik dan melibatkan anak-anak dalam diskusi atau kegiatan berbasis cerita. Yang kedua yaitu gambar dan poster. Gambar dan poster dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep, objek, atau situasi tertentu. Kita dapat membantu anak dalam memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Guru dapat menggunakan gambar atau poster yang sesuai dengan topik pembelajaran dan mengajak anak-anak untuk berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga yaitu media visual. Di sini media visual seperti video pendidikan, presentasi slide, ataupun animasi pendek dapat digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. Di sini media ini dapat membantu menggambarkan suatu konsep atau proses yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan visual. Yang keempat yaitu mainan pendidikan. Di sini mainan pendidikan itu sendiri yaitu mainan edukatif yang dirancang khusus untuk anak usia dini yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran. Yang terakhir yaitu pemaparan mengenai penerapan metode pembelajaran anak usia dini. Di sini ada pun langkah-langkah dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan rancangan kegiatan untuk anak usia dini. Untuk yang pertama yaitu kenali perkembangan anak usia dini. Di sini kita harus mempelajari tahapan perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional pada anak usia dini. Kemudian kita juga memahami karakteristik dan kebutuhan dalam perkembangan mereka untuk dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai. Yang kedua yaitu rancang kegiatan yang berpusat pada anak. Di sini dalam merancang suatu kegiatan, kita berfokus pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Di sini kita dapatkan informasi tentang minat dan preferensi mereka serta memilih topik dan materi pembelajaran yang menarik bagi mereka. Yang ketiga yaitu gunakan pendekatan bermain. Di sini pada umumnya anak usia dini itu belajar melalui bermain. Jadi kita harus memanfaatkan pendekatan bermain dalam kegiatan pembelajaran seperti permainan peran, permainan manipulatif, permainan kelompok, dan aktivitas kreatif lainnya. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa kegiatan tersebut dirancang untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan mereka. Yang keempat yaitu fokus pada pengalaman praktis. Anak usia dini belajar melalui pengalaman praktis. Kita menyediakan kesempatan bagi mereka untuk menjelajahi dan mengalami konsep secara langsung. Misalnya melalui eksperimen, pengamatan alam, aktivitas sensorik, atau proyek sederhana yang melibatkan tangan mereka sendiri. Yang kelima yaitu gunakan pendekatan multisensori. Anak usia dini merespon dan belajar melalui panca indera mereka. Kita menggunakan berbagai stimulus multisensori seperti visual, auditory, taktil, dan gerakan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman dan memperkaya pengalaman mereka. Yang keenam yaitu fasilitasi interaksi sosial.
Di sini, anak usia dini itu tidak hanya belajar melalui bermain, tetapi melalui interaksi sosial juga. Jadi, kita harus menyediakan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi dengan teman sebaya, berkolaborasi dalam kelompok kecil, dan berbagi ilmu serta pemikiran. Di sini kita dapat menggunakan kegiatan kelompok atau berpasangan untuk mempromosikan interaksi sosial yang positif. Yang ketujuh yaitu libatkan orang tua atau pengasuh. Di sini kita melibatkan kedua orang tua atau pengasuh dalam kegiatan pembelajaran pada anak usia dini. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman belajar mereka. Di sini, orang tua dan guru juga dapat berbagi informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan mengajak orang tua untuk berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang ada di sekolah ataupun di rumah. Yang kedelapan yaitu gunakan media visual dan cerita. Saat ini, anak usia dini sangatlah menikmati media visual ataupun cerita. Kita dapat menggunakan buku cerita, gambar, video pendek, ataupun media visual lainnya untuk mendukung pembelajaran dan merangsang imajinasi mereka. Yang kesembilan yaitu evaluasi dengan penilaian formatif. Di sini kita menggunakan penilaian formatif untuk memantau kemajuan anak secara berskala. Kita juga mengamati dan mencatat perkembangan mereka melalui pengamatan, refleksi, dan penilaian yang tidak formal. Hal ini juga akan membantu kita dalam memahami kebutuhan anak dan mengadaptasi metode pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Dan yang ke-10 yaitu evaluasi dan peningkatan pada anak usia dini. Audio Jungle.